Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda para pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga bersemangat menjalani hari-hari Anda. Oke, selamat datang dan selamat bergabung kembali bersama channel kami. Sebelum video ini kita mulai, bagi yang belum subscribe channel kami, silahkan tekan tombol subscribe. Oke, pada video kali ini kita akan melakukan panen pada tanaman padi kita. Jadi alhamdulillah padi kita sudah banyak yang masak buahnya, sehingga harus segera kita lakukan panen. Karena jika nantinya kita telat melakukan panen, buah yang sudah masak itu bisa rontok. Jadi beginilah kondisi tanaman padi kita yang kita combine dengan perkebunan sawit. Jadi selain kita mendapatkan hasil dari panen buah sawit, kita juga bisa mendapatkan hasil panen padi. Jadi daripada perkebunan sawit ini ditumbuhi semak belukar, lebih baik kita tanami padi. Walaupun memang ketika kita tanam padi pun semak belukarnya akan tumbuh seperti ini. Karena memang tanaman padi ini tidak begitu kami rawat. Setelah kami tanam, langsung kami biarkan tanpa ada pemupukan dan juga penyiangan gulma. Di sini kita lihat gulmanya sangat banyak, tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi kita. Alhamdulillah pertumbuhan padi ini tidak terkendala. Di sini kita lihat tanamannya seragam. Dan di sini untuk proses panen padi ini kita menggunakan alat tradisional, yaitu alat tuai. Ini terbuat dari papan yang diberi silet. Inilah alat yang kita gunakan. Dan di sini cara menggunakannya, tangkai padi ini kita sayat dengan silet yang ada di ujung alat ini, seperti ini. Dan di sini jari kita harus kita balut dengan kain agar jari kita tidak luka ketika bergesekan dengan papan ini. Karena jika jari ini tidak kita balut, maka ketika mengoperasikan alat ini, jari kita akan bergesekan dengan papan ini, maka bisa menyebabkan luka. Maka harus kita balut dengan kain. Jadi kalau kita mendengar istilah siapa yang menanam, ia akan menuai hasilnya, inilah alat tuainya. Tapi kalau untuk padi, kalau untuk sawit tentu yang kita gunakan adalah dodos. Jadi, ketika kita menuai padi menggunakan alat ini, memiliki kekurangan, yaitu kita lebih lambat dalam proses panen padi. Karena kita harus menuai satu persatu tangkai padi ini. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang bertanya, kenapa tidak kita lakukan panen menggunakan sabit? Seperti halnya pertanian di beberapa tempat itu menggunakan sabit untuk proses panen. Jadi alasan mengapa kami menggunakan alat tuai seperti ini, karena kalau kita melakukan panen menggunakan sabit, itu harus kita sabit keseluruhan dari rumpun tanaman padi ini. Sedangkan di sini buah padi kita itu ada yang sudah masak dan juga masih ada yang belum masak. Jadi kalau kita lakukan panen dengan sabit, maka nanti buah yang belum masak ini juga akan terbawa. Oleh sebab itu, di sini kita menggunakan alat tuai karena kita hanya menuai buah-buah padi yang sudah masak. Oke, beginilah suasana di perkebunan sawit yang kita combine dengan tanaman padi. Saat ini masih pagi,
dan cuaca masih sejuk, sehingga kita bisa lebih nyaman untuk melakukan panen karena tidak di bawah terik matahari. Kalau menjelang siang nantinya biasanya panas, itu biasanya kita bisa dehidrasi karena teriknya panas. Oke, kita akan lakukan panen pada padi kita karena di sini kita lihat sudah masak-masak buahnya. Ini kalau terlambat kita panen, buahnya itu bisa rontok. Jadi setelah kita tuai satu persatu seperti tadi, kita masukkan ke tempat ini. Karena tempat ini kita buat bisa digendong, sehingga bisa mempermudah kita untuk mengumpulkannya. Lalu kita bawa ke pinggir lahan kita. Jadi karena kita panen padi ini pada pagi hari, sehingga buah padi ini basah karena embun, maka terlebih dahulu harus kita jemur agar buah padi ini bisa menjadi kering. Karena kalau buah padi itu basah lalu kita masukkan ke dalam karung, itu bisa memicu pertumbuhan jamur sehingga menyebabkan buah padi kita menjadi busuk. Oke, kita lanjut lagi untuk mengisi wadah ini. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel kami. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.